Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imade Putu Aryawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Mataram. Hari ini saya melaksanakan PPL siklus 2 di kelas 12 dengan materi pengaruh kemajuan ITEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan video dan PPT. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ordin. Patrong pengancari. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua hadir ya? Hadir. Baik, Pak absen terlebih dahulu. Iya. Adi Budiada Ibri, Hadir. Agus Nika Astawan Ibri. Hadir. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan cek dulu grooming anak-anak ya, persiapan. Silakan berdiri semuanya dulu. Groomingnya sangat bagus. Penampilan juga oke. Ya baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita gaungkan dulu yel-yel sekolah kita ya, SMK Nusa Dua Toya Anyar. Masih ingat? Masih. Semangat? Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. siapa kita? NDA. NDTA. Cerdas, mandiri, kompetitif. Baik. Ya silakan duduk semuanya. Ya, baik anak-anak. Saya sampaikan kembali materi yang minggu lalu. Di sana ada 4 subtopik dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada yang tahu apa itu perlindungan dan penegakan hukum? Nah, silakan. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Iya. Sampaikan peran pentingnya penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran ya. AP yang kalian bawa hari ini itu sebagai pendukung untuk dalam kegiatan proses pembelajaran. Nanti selanjutnya saya sampaikan tentang KD dari pembelajaran hari ini ya. Kita akan belajar hari ini tentang pengaruh kemajuan ITEK ya, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi yang akan kita capai hari ini adalah tentang bagaimana mengidentifikasi pengaruh kemajuan ITEK dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak tadi sudah disampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran kita. Sedikit saya sampaikan dari indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu mengidentifikasi makna dari pengetahuan dan teknologi. Baik, anak-anak, berikutnya saya akan sampaikan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mendidik pelajaran dengan model problem based learning. Peserta didik dapat berdoa bersama sebelum dan setelah pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ITEK dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan baik. Selanjutnya saya akan mulai pembelajaran kita hari ini tentang yang pertama pengaruh kemajuan ITEK
terhadap kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Materi kita hari ini pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat dalam penayangan video yang akan saya tayangkan ya. Akan disimak videonya ya baik-baik. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya akan tanyakan beberapa pertanyaan ya terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Setelah anak-anak menonton video tadi, apakah sudah dapat pengetahuan dari apa yang disampaikan di video? Apa yang dapat anak-anak dapat dari sana? Kita jadi tahu bahwa apa dampak negatif dan positif dari kemajuan IPTEK dan sikap selektif yang harus kita lakukan. Ya, bagus. Itu yang dapat kita ambil ya dari tampilan video tersebut. Berikutnya saya lanjutkan beberapa pertanyaan dan nanti ada anak-anak yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Apa pengaruh positif kemajuan IPTEK dalam aspek politik? Nah, silakan Hendra. Pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Dari aspek politik, kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Terima kasih. Berikutnya adalah pengaruh positif kemajuan IPTEK dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Ada yang bisa? Nah, silakan Agus Pika. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu pengaruh aspek positif IPTEK dalam penegakan hukum, keamanan dan pertahanan negara. Yaitu satu, makin menguatnya supremasi hukum dan demokrasi dan tindakan dilaksanakannya hak asasi manusia. Dua, yaitu menguatnya regulasi hukum dan peraturan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Baik, terima kasih. Berikutnya pengaruh negatif dalam bidang ekonomi. Nah, silakan Selamat. Baiklah, saya akan menjelaskan pengaruh negatif di aspek ekonomi, yaitu Indonesia tentu akan dibanjiri oleh barang-barang impor dari luar negeri dan barang lokal menjadi disampingkan oleh masyarakat Indonesia. Baiklah, terima kasih. Ya. Berikutnya sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK. Tentu ada beberapa aspek ya, sama dengan yang tadi. Aspek politik, ada aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Terus apa saja itu tentang sikap selektif dalam bidang politik? Ada yang tahu? Silakan. Bidang politik. Ya, silakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi di dalam berbagai bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil di dalam bidang politik. Baik, terima kasih. Kita ya dalam bidang politik ya, sudah tadi disampaikan oleh Moktasari. Nanti Pak akan sampaikan sekali lagi materi itu dalam bentuk
PowerPoint ya, dari pengaruh positif dan negatif. Itu artinya tadi dibahas tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika. Ini pengaruh kemajuan IPTEK ya terhadap NKRI. Lalu dalam aspek politik, di sana disebutkan ya, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kita hidup di Indonesia harus bisa menegakkan nilai-nilai demokrasi yang ada di negara kita. Silakan dulu dipelajari 5 menit. Setelah itu nanti saya akan memberikan KPD tentang pengetahuan kepada anak-anak ya. Silakan HP ditaruh di depannya. Catatan dimasukkan. Ketua kelas mohon dibantu dibagikan ya. Bagikan dulu. Silakan dikumpulkan hasilnya. Mohon ketua kelas membantu untuk dikumpulkan ya. Terima kasih ya. Terus mari kita bahas sedikit dari apa yang muncul tadi di dalam soal tadi. Dari adanya harus ilmu pengetahuan yang begitu luas dan berkembang, dari mana upaya-upaya kita ya sana untuk agar tidak membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan ini. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan Habis Nikah. Yaitu dengan kesiapan mental dalam menghadapi arus informasi. Menghadapi arus informasi tersebut dengan memperkuat iman dan takwa. Ya. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan diskusi kelompok. Nanti anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan buatlah kelompok. Ini untuk LKPD-nya nanti saya bagikan. Ini untuk kelompok sana. Kedua, kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Baik, anak-anak didengarkan dulu ya. Sudah terbentuk 4 kelompok ya, tadi sudah disampaikan. Kelompok 1 dan 2 itu nanti temanya berhubungan dengan pengaruh positif dan negatif perkembangan FinTech dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kelompok 3 dan 4 nanti itu berhubungan dengan sikap selektif ya, perkembangan FinTech ya, kemajuan perkembangan FinTech. Silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan diskusi di dalam kelompoknya. Jadi boleh satu kelompok itu saling memberikan masukan, bertanya dengan kelompok di masing-masing kelompok tersebut. Silakan.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai nanti di masing-masing kelompok akan maju ke depan ya. Ada perwakilan masing kelompok ya, sampai 2 orang. Nanti di sana menyampaikan apa yang menjadi kasus dari tadi yang didiskusikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab antara masing-masing kelompok. Jika ada pertanyaan ditanggapi ya. Jadi disampaikan, dipresentasikan ya. Nanti kepada kelompok yang lain memberikan pertanyaan, nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang presentasi. Silakan kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kepada kelompok yang lain silakan mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jika ada pertanyaan silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan. Baik, sebenarnya kami di sini ingin mempresentasikan yaitu dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek, dan hasil yang dapat didiskusikan adalah strategi yang terdapat untuk menangani ancaman terhadap negara bagi kemajuan dari iptek. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek. Saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, saya atas nama Ibu Dewi Singgastawan dan wakil saya Atas nama Nika Dede Evaliani. Baik, saya akan langsung menjelaskan dampak positif dari kemajuan iptek di bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil memberikan nilai-nilai dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang dulunya dianggap tabu. Dari kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari adanya kemajuan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa oleh iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan yang ditanggapi. Silakan. Kelompok 3. Apa saja penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari sehingga itu bisa menjadi penerapan iptek terhadap NKRI? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 dan untuk itu wakil saya akan menjawabnya. Penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada penggunaan smartphone seperti ponsel. Kedua yang adalah internet. Kalian bisa mencari berbagai informasi melalui internet. Yang ketiga ada peralatan rumah tangga seperti kompor, rice cooker, dan lain-lain. Yang keempat ada transportasi. Menggunakan transportasi dapat memudahkan kita untuk bepergian dari negara sendiri untuk ke benua lainnya. Yang terakhir adalah hiburan melalui kemajuan, dengan adanya kemajuan teknologi iptek, kita dapat mencapai beberapa hiburan melalui televisi dan lain-lainnya. Baik, itu adalah aspek-aspek yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya kemajuan iptek. Ya, sudah disampaikan ya oleh kelompok 1. Baik, jika di antara kalian masih yang ada ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, dari kelompok 4. Baik, saya akan bertanya. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Apa pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek politik?
Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja pengaruh negatif dan positif dari IPTEK di bidang politik? Saya akan menjelaskan pengaruh positif dari kemajuan IPTEK di bidang politik, yaitu tidak menutup kemungkinan dari kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam berkehidupan politik bangsa Indonesia yang dulunya dianggap sebagai tabu, yang dulunya dianggap sebagai tabu. Dengan adanya kemajuan IPTEK telah meningkatkan nilai keterbukaan, kemajuan, kebebasan dan demokrasi yang lebih meningkat dalam berpikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dan ada pun dampak negatif dari kemajuan IPTEK di bidang politik, yaitu nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Ya, baik, itu tadi penyampaian dari kelompok 1 ya terhadap pertanyaan dari dampak positif di bidang aspek politik yang disampaikan oleh kelompok 4. Ya, ini karena presentasi dari kelompok 1. Silakan duduk, tepuk tangan pada. Baiklah, berikutnya presentasi dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Pertama, mari kita awali dengan pembacaan amat. Swastiastu. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3. Saya atas nama Nina Kesari bersama rekan saya. Saya atas nama Nina Sabung. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Sikap yang pertama adalah mengembangkan demokratisasi di dalam berbagai bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil di dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi di lembaga-lembaga politik agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Ada pun materi yang kedua, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. Sikap yang pertama adalah mengembangkan ekonomi dengan memproduksi produksi domestik untuk pasar dalam negeri. Yang kedua, sebaiknya industri-industri yang ada di dalam negeri atau yang ada di Indonesia menggunakan bahan baku di dalam negeri sehingga tidak tergantung dengan barang impor atau barang luar negeri. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Nina Sabung, silakan. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya. Yang pertama ada membuka inovasi dan perubahan. Yang kedua ada berorientasi terhadap masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan yang keempat, mampu memanfaatkan kemajuan IPTEK. Dan yang terakhir, mampu menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Baik, itu presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Apabila di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, itu dari kelompok 3 yang menyampaikan tadi sudah. Dalam pada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Silakan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1. Kelompok 1 izin bertanya, alternatif apa yang diambil bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan IPTEK? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 dan saya akan menanggapinya. Sikap alternatif yang bisa diambil oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, adalah dengan bersikap selektif, dengan mengambil hal-hal yang positif dan membuang hal-hal yang negatif. Sekian, apakah bisa diterima dari kelompok 1? Tangan buat. Apakah ada pertanyaan lagi?
Pas. Baik, kami terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Mohon perhatiannya, tadi sudah dilaksanakan kegiatan presentasi kelompok dan kegiatan presentasinya semuanya bagus-bagus. Ya. Mungkin ada pendapat beberapa kelompok ya. Apa pendapat kalian tadi mengenai presentasi dari teman-teman? Ya, mungkin dari pendapatnya dari kelompok 1 silakan. Menurut pendapat saya itu lumayan bagus Pak. Itu cukup karena saya bisa mendengar keseluruhan apa yang mereka jelaskan. Ya, bagus sekali. Berarti untuk kegiatan presentasi hari ini semuanya berjalan dengan baik. Dan tingkatkan lagi untuk di materi berikutnya nanti. Tetap belajar dan apa yang disampaikan tadi lewat video, lewat PowerPoint itu dipelajari nanti ya. Baik, untuk hari ini silakan hasil dari kerja kalian diskusi silakan dikumpulkan. Berapa yang belum? Sudah. Sudah ya? Ya, baik. Karena kegiatan diskusi sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran ya dengan topik tema pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah juga dilaksanakan kegiatan tes pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang kalian lakukan itu semuanya sudah berjalan dengan bagus. Nanti dilatih bagaimana cara menanggapi pertanyaan, cara bertanya agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Terus untuk ini ya saya mohon nanti tanggapan kalian tentang pelajaran hari ini kita refleksi bersama-sama. Bagaimana menurut kalian apa media yang disajikan tadi bisa lebih meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami materi? Bisa. Apakah kegiatan tadi berjalan dengan lancar dan menyenangkan? Ya. Baik. Tapi nanti kegiatan ini akan terus dilanjutkan agar proses pembelajaran ini berlangsung dengan lancar. Terus untuk nanti pada beberapa kelompok yang mungkin kurang ada di presentasinya nanti akan dilatih lagi ke depannya. Terus untuk nanti penugasan materi nanti Pak berikan agar nanti itu bisa dikerjakan di rumah ya nanti. Terus untuk kegiatan berikutnya nanti materi yang akan kita bahas adalah tentang persatuan dan kesatuan ya. Artinya dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon itu nanti dipelajari di rumah. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, anak-anak untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama. Silakan ketua kelas. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada langkah baiknya kita untuk mengajarkan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maturang para pesanti. Om Santi 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 Om.